menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, kepentingan hajat hidup masyarakat, dan juga kelestarian lingkungan. Ketiganya ini harus berjalan paralel, berjalan beriringan, sehingga akan kita peroleh sebuah kemanfaatan yang melestarikan juga. Bukan hanya urusan ekonomi, bukan hanya urusan hajat hidup masyarakat, tetapi juga kelestarian lingkungan ini tetap bisa kita jaga. Jangan ada yang dinomorsatukan yang ini dan dinomorduakan ini. Semuanya harus berjalan secara paralel. Dan kita tahu semuanya, sekarang ini hutan kita rusak. Daerah aliran sungai kita juga rusak. Kemudian terumbu karang di pantai kita juga rusak. Karena apa? Kita terlalu mengejar pertumbuhan ekonomi dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. 3 hal itulah saya kira yang harus kita jalankan secara berkesinambungan, berkelanjutan, sehingga betul-betul bahwa lingkungan kita ini bisa kita jaga. Karena ini adalah yang akan kita berikan kepada anak cucu kita. Kita tidak bisa lagi berteori. Kita tidak usah lagi menyampaikan hal-hal yang muluk-muluk. Tetapi apa yang sudah kita ketahui segera kita kerjakan, apa yang kita ketahui segera kita laksanakan, dan apa yang kita ketahui segera kita implementasikan. Karena kekurangan kita sekarang ini memang melaksanakan. Merencanakan sudah banyak sekali, tapi melaksanakannya kita yang kurang. Oleh sebab itu menurut saya, yang paling penting sekarang melaksanakan. Pak Jokowi dipersilakan, Pak JK dipersilakan. Antara ekonomi dan lingkungan yang bisa menyesuaikannya adalah teknologi. Artinya, kalau sawah sekarang ini 1 hektar menghasilkan 5,5 hekton padi, maka kita harus teknologi masuk untuk menjadi 6-7 ton per hektar, sehingga tidak kita butuhkan lahan terlalu banyak, sehingga hutan tetap baik. Begitu juga sawit harus lebih baik produktivitasnya, sehingga yang bisa menghabis ialah tetap kesejahteraan ekonomi jalan, tapi lingkungan terjaga, kemudian juga sungai terjaga, dan masyarakat terjaga. Teknologilah yang menjadi inti daripada itu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Moderator. Masalah kerusakan lingkungan tidak lain juga adalah dikarenakan oleh daya dukung bumi kita, daya dukung wilayah teritorial bangsa kita sudah sangat-sangat berat untuk menampung ledakan penduduk. Jadi Indonesia, negara yang kita cintai ini, tiap tahun kita harus menerima tambahan 5 juta warga baru. Tambahan penduduk kita 5 juta tiap tahun. Berarti 5 juta mulut baru. Kita harus siapkan makan, siapkan semua fasilitas yang dibutuhkan oleh seorang warga negara. 5 juta tiap tahun. Ini yang mempercepat proses kerusakan lingkungan. Juga dengan kurangnya regulasi atau pengawasan, tambah mempercepat lagi kerusakan lingkungan itu. Dilema bagi kita, bagaimana kalau kita tidak mempercepat pertumbuhan, bagaimana kita menciptakan lapangan kerja? Jadi ini dilema. Pertumbuhan harus tetap, tetapi kita harus menghadapi kerusakan lingkungan itu. Bagaimana strategi kami keluar? Strategi kami keluar adalah melalui suatu strategi yang kita namakan atau kita pakai adalah strategi banyak jalur. Antara lain sekaligus dengan pendidikan kita bisa menanamkan pengertian dari rakyat kita tentang hubungan antara pembangunan ekonomi dan butuhnya kita menjaga lingkungan kita. Jadi tidak bisa tidak kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi. Tetapi pendidikan harus kita
dorong dan harus kita menjadikan sektor investasi yang besar. Tetapi dari dua ini, jalur-jalur pembangunan yang kita gunakan baru akan dicapai suatu keseimbangan. Pertumbuhan yang tinggi, keadilan, tetapi kesadaran terhadap menjaga lingkungan hidup kita yang sangat vital bagi pelestarian masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Terima kasih. Baik, saya tambahkan. Pak Atal, singkat. Tahun 2015 akan berakhir Millennium Development Goals dan akan masuk Sustainable Development. Bagi kita, konsep itu harus dijalankan dengan konsisten. Terima kasih, waktunya habis.